Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Malam ini saya akan live dengan salah satu owner kuliner. Produknya adalah Kurma Jowo. Dan langsung saja ya, karena kita hari ini sudah menjelang malam, jadi tidak lama-lama saya akan hubungin Ibu Endah, owner dari Kurma Jowo. Sebentar. Halo Ibu Endah, silakan masuk. Halo, Ya Ibu, selamat malam Bu. selamat malam. Mana nih Ya, wajahnya tidak nah terlihat. ini dah. Sudah Ah, mulai. dari tadi juga lihat kok nggak tahu. Oh, Oke. ya Bu. Udah langsung saja ya Bu ya, saya penasaran dengan Kurma Jowonya Ibu ini. Jadi Mm-mm. karena sudah malam, jadi saya ingin mengajukan 7 pertanyaan dan Ibu Ya, jawab. Oke, baik. siap. Sekarang produknya Kurma Jowo nih. Kurma Jowo ini sangat unik sekali. Namanya juga menarik, banyak orang-orang gitu. Kurma Jowo apa sih? Nah, kalau di Ya, daerah Jawa Barat sama Aswa, Kurma Madinah, Kurma Mekah kayak gitu. iya. Kalau ini Kurma Ah. Jowo. Jadi langkah-langkah awal dalam membangun brand itu dulu nih. Misalnya gimana tuh? Sedikit saja, nggak usah panjang-panjang. Ada sebab Iya. kegiatan. Begini, awalnya saya memang karena suka mengkonsumsi tomat ya, buah tomat dari kecil. Nah, akhirnya saya belajar untuk membuat supaya manisan awet. Untuk membuat tomat itu awet bagaimana? Ternyata bisa dibikin manisan. Nah, dari sana dari mulut ke mulut biasanya kan saya pakai suguhan aja. Nah, dari mulut ke mulut akhirnya manisan tempat saya dikenal banyak orang. Ada yang pesan seperti itu. Nah, awalnya di tahun 2000 tahun 1992 di Mojokerto. Kemudian saya tahun 1998 pindah ke Bojonegoro. Tapi di Mojokerto pun nggak ada oleh-oleh di toko oleh-oleh atau manapun itu manisan tomat, belum ada, memang belum umum gitu ya. Ya. Kebanyakan kan cermi, mangga kayak gitu. Nah, di Bojonegoro pun sama. Akhirnya saya berniat untuk memperkenalkan produk saya di kota Bojonegoro. Saya cari PRT di Dinkes, akhirnya turun 2010. Nah, saya mulai memasukkan ke toko oleh-oleh, ke toko-toko swalayan seperti itu, dan memang awal-awal tidak disambut ya. Dan yang membuat nama Kurma Jawa ini anak saya, dan waktu itu masih SMP gitu, SMP kelas 3. Dia yang mendesain, eh ya minim sekali lah stiker. Dari stiker itu pun fotokopian gitu loh, fotokopi berwarna. Sampai ditolak sama Bravo. Di Bojonegoro ada supermarket Bravo, iya, swalayan Bravo itu ditolak, tapi saya memaksa, dan ternyata sampai hari ini masih masih berada di sana, dan laris manis gitu loh. Di Bravo itu paling laris gitu loh. Iya, soalnya eh, di sana banyak customer sih untuk kulaan barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti itu. Itu Ya, jadi nama baik. kurma Berapa Jawa lama itu dari anak saya sebenarnya. Hmm. Ya, Sudah berapa lama Bu Ibu bisnis Kurma Jowo nih? Kira-kira berapa lama yang Bu? jelas, iya, yang jelas yang ber-PRT dari tahun 2010 sampai sekarang ya, 12 tahun ya. 12 tahun ya. Ya, 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 2002 ya. 2010 sampai 22.
gitu. Jadi ya, tapi orang Jadi mengenalnya produk bukan kenapa? Kenapa? ya, produk ibu ini berarti sudah ada di beberapa supermarket, IKM Mart juga sudah ada ya Bu ya? Ada, alhamdulillah sudah ada di Bravo, Bojonegoro ada KDS. Awal KDS buka pun saya sudah masukkan ke sana. Dan aneka camilan Jalan Diponegoro punya Pak Ardi, di toko oleh-oleh IKM Mart Jalan Pemuda Bojonegoro ada. Ya. Baik-baik Ibu. Nah, dalam dunia kuliner nih pasti ada tantangan dong Bu. Tantangannya kira-kira apa nih? Tantangannya apa ya? Tantangannya tuh eh, kalau sepi gitu loh ya. Kalau sepi pembeli atau bahan bakunya yang langka. Nah itu, kalau Pak, mungkin tomat nggak pernah ada langkanya ya, tiap hari ada. Cuman kalau pas nggak panen raya kan mahal gitu loh ya. Dan itu kayaknya sudah menjadi apa ya? Ada sih bulan-bulan tertentu yang mahal sekali. Kalau musim penghujan itu tomat justru mahal harganya. Kalau sudah melebihi 8.000 saya sudah nggak bisa produksi karena modal pun nggak balik gitu loh. Belum nanti kalau Gitu ya. nggak habis di toko, expired, berjamur, buang sudah. Tapi tapi untuk pengusaha Sebelum di jangan putus asa. Kenapa? Ya, sebelum expired kan mungkin bisa dikonsumsi dulu gitu. Maksudnya dikasih siapa gitu ya. Iya, iya. Biasanya sih begitu. Kadang-kadang dari eh, tanggal expired itu kan saya bawa pulang ya, saya buka atau enggak saya buka di toko dan dari aroma masih tidak tercium aroma beda, saya cicipi masih enak, layak, memang saya bagikan ke orang, saya bagikan ke eh, karyawan toko itu sendiri gitu, masih layak makan mbak, enggak apa-apa, saya gitu. Jadi Ya, memang enggak buang. Kalau jamur bener-bener jamur rusak itu baru. Tapi ya saya pikir nggak saya buang, saya pakai pupuk gitu aja. Saya lempar di sawah atau enggak saya tanam di dalam tanah yang dekat pohon-pohon pisang kayak gitu. Jadi saya jadikan rabu aja lah gitu. Masih ada manfaatnya juga gitu. ya, baik. Ini ada beberapa orang yang lihat di rumah. Ini adalah Bu Firda ya Bu, nama Iya, Sri ya. Edah Wayuningsih. Hmm. Baik, alasan untuk berbisnis ini apa Bu sebetulnya? Oh, sebenarnya saya nggak punya background untuk bisnis ya. Cuman karena saya sudah mau kerja kantoran juga, dulunya saya pernah kerja sih di sebuah universitas ya, tapi karena pernikahan akhirnya kalau sudah menikah kan mesti punya anak ya. Nah anak ini kecil-kecil ini tidak mungkin saya titipkan di pembantu gitu loh, kok diasuh pembantu gitu kan. Nah suami juga sudahlah gitu di rumah aja. Kebutuhan kan tanggung jawab suami, akhirnya saya resign dengan lahirnya anak kedua 1998. Ini anak sudah agak besar, saya banyak nganggurnya, akhirnya saya timbul untuk mengembangkan bakat saya bisa membuat manisan tomat di Bojonegoro belum ada, kenapa tidak gitu loh. Seperti itu. Jadi 1998 akhirnya saya, kok 1998 ya? 1998. Iya sih, bisnis saya 2009 sih baru saya betul-betul jalankan, anak saya sudah besar-besar. Tapi waktu itu anak saya kecil-kecil itu tiap lebaran saya membuat gitu loh. Cuma ya dari mulut ke mulut aja, teman-teman Ya, dekat, karena semakin banyak saya bertekad membuat
PIRT tadi, supaya di toko ada, mereka kalau cari mudah gitu loh. Dan ternyata ya enggak semudah itu. Awal-awal juga banyak yang balik ya produk saya, retur karena jamur dan sebagainya, karena saya pun masih belajar dan sampai saat ini pun masih tetap belajar gitu loh. Nggak mungkin orang berbisnis terus nggak ada gagalnya ya. Kalau Goreng produk peyek pun kadang nggak. halal. Kenapa kenapa Kalau produk Gowo sudah halal ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Produk sudah. halal sudah 3 kali Tiga karena kali. halal itu usianya cuma 2 tahun ya. Jadi Tahun ya. saya tahun ini, tahun kemarin 21 itu sudah yang ketiga, dan ini 4 tahun ke depan. Sekarang 4 tahun halal, alhamdulillah. Gitu. Ya, Berarti merek pun menyenangkan ya sudah Bu ada. ya? Ya, Iya. menyenangkan. Sebenarnya saya mau berhenti karena sudah tua. Tapi karena merek tahun 2020 kemarin turun, kok sayang gitu loh. Kenapa sih gitu? Kenapa nggak saya teruskan? Merek sudah ada, halal ada. Akhirnya saya ya sudahlah, sedikit-dikit saya harus meneruskan gitu loh. Siapa tahu nanti anak saya bisa bisa meneruskan juga. Mau gitu loh. Karena sudah Ya ada insya Allah. brand kan Ya. gitu. Iya. Iya, Iya Bu ya. putus-putus ya. Ya sinyalnya Bu habis hujan tuh. Jadi gini-gini sinyalnya Iya. kurang terhubung. Heeh, Baru habis hujan iya. kita belajar. Oke, jadi pelajaran hidup yang membuat Ibu kuat sekarang kira-kira apa? Mau nih saya nanya-nanya terus Bu ya, nggak apa-apa ya. Pelajaran hidup apa ya? Dengan berbisnis begini, saya pertama punya pengalaman ke pasar, cari tomat, jadi kenal dengan pedagang. Ternyata pedagang itu jangan kita memandang sebelah mata. Mereka ternyata modalnya gede. Putra-putri mereka ternyata juga berhasil kuliah di kesehatan dan sebagainya, ada yang jadi akpol, ada seperti itu. Jadi saya kenal itu. Terus saya juga sering, nah ini yang saya suka, sering kan saya kan kayak tukang cukur nih. Jadi kulaan sendiri, bikin sendiri, ngantar produk ke toko sendiri, nagih sendiri kan gitu. Saya kan kalau kalau pas ngorder barang ini kan ke toko-toko lah, kan saya bisa jalan-jalan dong, cuci mata gitu loh. Cuci mata. Kalau nggak gitu, Ya, coba ya, kalau nggak, betul. kalau kita nggak belanja kan nggak masuk ke toko swalayan dan sebagainya. Nah, dengan adanya itu saya kan tiap bulan harus ngecek gitu loh. Dia harus ngecek, oh daripada saya nganggur, saya ngecek di toko, jalan-jalan deh jadinya. Dari situ ketemu sesama sesama apa ya, IKM ya. Ya, Akhirnya akhirnya kita mendapat pengalaman yang banyak dari sana, kan bisa sharing gitu ya dengan pedagang di pasar. Mereka pun cerita dagangannya, jualannya, saya juga cerita. Jadi dari sana kita bisa dapat pengalaman banyak, itu loh, itu yang membuat saya suka gitu ya. baik. Ya, jadi banyak sekali ya Bu pengalaman Ibu dalam bidang apa nih kuliner Bojobo ini. Sudah berapa lama tadi kira-kira sejak dari tahun berapa? Saya lupa. Dan yang untuk ber-PRT tahun 2010 ya, 2010. 2010. Iya, kalau saya Saya 20. memulai, kalau kalau membuat sebelum ber-PRT sih mulai tahun 92 itu. Tapi karena waktu itu saya belum menikah ya, ya nggak ada pembukuan sama sekali. Pokoknya kan seneng aja dapat uang. Itu buat seneng-seneng gitu. Begitu PRT ada dan saya ke toko, saya harus bisa menghitung. Saya membuat produk ini untung apa enggak. Kalau enggak untung kan kenapa harus diteruskan kan gitu. Ya. Ternyata Kita banyak keuntungan.
Keuntungannya Ya, apa? Banyak teman, banyak teman, banyak teman. banyak teman. Iya, dari sana banyak teman, banyak pengalaman, banyak apa ya? Apa tadi pelajaran hidup ya? Oh, ternyata orang tuh harus berjuang, nggak boleh pantang menyerah, putus asa seperti itu. Dengan begitu kita semangat terus. Alhamdulillah Kurma Jawa melejit gitu loh. Dengan semangat tadi kan banyak Ya, yang ya betul, menyemangati, betul Bu. oh temanku, oh, temanku begini aja bisa gitu loh, bisa, kenapa aku enggak, seperti itu. Ya, Ibu ini masuk dalam organisasi FIJ ya Bu ya? Iya, awalnya sih IKM Bojonegoro waktu itu 2013 kan belum ada ya, waktu saya dicari, bukan saya yang mencari ini keuntungannya, dan di sini lebih 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 nyaman saya karena apa, produk saya bisa keliling gitu, keliling ke se-Jawa Timur gitu ya, dengan ada asosiasi forum IKM Jatim ini gitu. Ya, FIJ ya Bu ya. Baik. Berarti Ibu masih ingat dong kali goyahnya FIJ itu FIJ Nggak jelas. Nggak jelas. jelas. Nggak. Kenapa, kenapa? Oh gitu. Oke, sekarang udah jelas Bu. Salam FIJ. Jelas sudah. Ah, Salam salam FJ, FIJ. satu hati, Satu satu hati. tujuan. Satu tujuan, go, sukses. Oke. Oke, satu satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Satu pertanyaan lagi. Ini sinyalnya Ya. agak kurang bagus juga. Iya, Ya Bu ya, satu pertanyaan putus-putus. ya Bu ya. Ya. Oke. Oke ya. Betul. Betul. Eh, Mm-mm. kan untuk yang mau mulai nih, selain pantang menyerah, semangat, sama aja ya Bu ya. Semangat, pantang menyerah sama aja ya. Terus cari jaringan ya, teman yang sebanyak-banyaknya. Ada lagi Bu, selain dua hal itu. Eh, untuk yang kaula muda, mestinya pinter medsos ya. Medsos sangat membantu. Intermezzo. Ya. Ya, itu saja Ibu ya. Karena sudah menjelang malam, jadi kita akhirin aja ngobrol-ngobrol Ya. santai kita pada hari ini, hari Minggu 27 Maret 2022. Oke Ibu, terima kasih banyak. Semoga ilmunya yang sudah di-share kepada semua pemirsa di rumah, terutama khususnya saya. Terima kasih banyak. Itu saja Ibu. Sama. Ya, Oke, terima kasih. ya sama-sama Bu. Baik, itu tadi obrolan santai bersama Ibu Endah dari owner dari Mojowo. Dan jika kamu melakukan dengan hal yang kamu suka, kamu akan banyak fokus dengan hal-hal yang kamu suka. Dan puasa dan lebaran ini adalah peluang bagi UKM dan bisnis dan juga kuliner. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.